puji, hormat dan syukur bagi Bapak Surgawi, Engkau yang mengirimkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Saat ini urapi setiap pribadi lepas pribadi, dari anak-anak yang dalam kandungan, dari anak bayi, balita, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak ibu, semuanya Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Dan kami sangat yakin kekuatan-Mu tiada duanya. Kekuatan-Mu yang maha besar, maha dahsyat, yang mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami semuanya, dalam kehidupan kami hamba-Mu. Bapa, berbicara Engkau, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau tolong, kami siap Engkau bilang, kami siap Engkau sembuhkan dengan kuasa pilu-pilu. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang sangat baik saat ini saya akan sampaikan tema yaitu Roh Kudus Maha Besar. Saudaraku, kita akan membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Roh Kudus Maha Besar. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di ujung tahun dunia ini. Kita hidup di akhir zaman. Tentunya kalau hidup di akhir zaman itu menghadapi berbagai situasi kondisi yang sulit. Tetapi bagi orang-orang yang hidupnya itu memiliki keyakinan bahwa Roh Kudus itu maha besar, Roh Kudus maha menolong, Roh Kudus maha membela, Roh Kudus maha memberkati, saudara tidak usah takut, tidak usah gentar untuk menghadapi hari esok. Haleluya. Ini khusus untuk firman untuk kita yang diberkati Tuhan. Menangkap firman, simpan dalam hati. Roh Kudus yang maha besar itu bertahta di dalam lubuk hati kita. Itu 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam hati kita. Ayat 17, siapa yang merusakkan bait Allah itu, Allah akan merusakkan orang itu. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, silakan dibacakan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, begini bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara percaya Roh Kudus ada dalam hidupmu? Ini roh yang maha besar, saudara. Kita ikuti ini pemberitaan ini, dan saudara tangkap, kita yakini. Ingat saudara, hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Allah yang memiliki. Allah yang maha besar, Roh Kudus yang maha besar itu, Dia sangat bertanggung jawab akan hidup kita. Roh Kudus, sekarang hal yang kedua itu mengenai Roh Kudus sebagai penolong. Itu Yohanes pasal 14, 15 sampai 17 bahkan 18. Orang-orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya itu kesukaannya melakukan perintah-perintah firman Tuhan.
Kalau orang itu melakukan perintah Tuhan, Roh Kudus diutus untuk menolong. Nah, untuk menolong ayat 18 di sana katakan Allah tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia selalu menyertai kita. Ayat 26 kita baca di sana. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Ini Roh Kudus itu yang pertama menolong kita, yang kedua menghibur kita di saat kita menghadapi proses hidup. Kalau tadi kesaksian Pak Paul katakan ditutup dengan pujian, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu berat rasanya, tapi kalau saudara amati syair pujian ini, indahnya nanti indah. Nah, saat ini saudara mengalami proses, percayalah, ujungnya nanti indah. Dibuat indah oleh Tuhan. Itu Tuhan sedang mendidik kita, melatih kita. Roh Kudus itu mendidik, memberikan penghiburan nanti. Kamu lewati ini dengan tenang, percaya bahwa Allah ini sedang dekat dengan dirimu. Ujungnya nanti keindahan, kamu mengalami peningkatan baik rohani maupun jasmani. Amin. Nah ini saudara, jadi lagu dalam kesaksian tadi itu indah, ingatkan kita jalurnya. Kalau itu sering diingatkan, jadi saat mengalami proses, saat mengalami cobaan, tetap berpegang teguh akan rencana Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan membuat semuanya itu indah pada waktunya. Itu penghiburan seperti itu. Roh Kudus mendidik kita dalam segala sesuatu, dididik, dilatih bagaimana cara menghadapi ini pekerjaan, bagaimana menghadapi tantangan ini. Roh Kudus mendidik masuk dalam renungan hati, dalam pikiran. Sebab itu Roh Kudus juga mendidik, melatih kita untuk berdoa. Berdoa, menyembah Dia, memuliakan nama Dia. Roh Kudus nanti akan bicara. Yang keempat itu Roh Kudus selalu mengingatkan ajaran firman. Ajaran firman mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang di alam semesta ini oleh karena firman. Itu Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan alam semesta ini, situasinya gelap gulita, campur baur, tetapi Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman dan Roh Kudus itu bagikan dua sayap Raja Wali. Pengajaran firman dan kekuatan Roh Kudus. Dan itu nanti kelimaknya Wahyu pasal 12. Dua sayap Raja Wali itu akan membuat gereja terbang di suatu tempat yang Allah sudah sediakan, satu masa, dua masa, dan setengah masa. Itu Roh Kudus yang akan mengingatkan. Jadi kita akan, ini yang ketiga, contoh sekarang. Contoh orang yang mengaplikasikan firman, yang memperkatakan firman dalam hidupnya. Itu 1 Samuel pasal 16 ayat 7 sampai 13. Di sana Isai, anaknya Isai itu ada yang dipilih untuk menjadi raja, diurapi untuk menjadi raja. Dari ayat 7 di sana sampai 13, Eliab itu pertama
ditampilkan oleh Isai. Samuel di sana berkata, sungguh sekarang berdiri di hadapan Tuhan orang yang diurapi. Ayat 8 di sana katakan, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi gagah, jangan. Karena manusia melihat yang dilihat mata, tetapi Allah melihat hati. Semua anaknya Isai dilewatkan di situ, tidak dipilih. Sampai Samuel katakan, apakah cuma ini anakmu Samuel? Nah, Isai, tidak, masih ada yang bungsu satu. Di mana? Di padang pengembangan. Panggil dia. Kita tidak akan makan kalau dia belum datang. Sementara anak muda itu dipanggil, namanya Daud, kemerah-merahan mukanya, elok parasnya. Tuhan katakan, ambil tabut-tabutmu, urapi dia. Ayat 13 kita baca di sana. Ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Terima kasih. Jadi saudara, Daud itu selalu diberikan kemenangan, diberikan kesuksesan di setiap langkahnya, itu karena urapan Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Sejak saat itu Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Besar, selalu menyertai Daud. Sekarang saudara, Daud ini dilatih menghadapi situasi yang menakutkan yang dihadapi oleh Saul, yang dihadapi oleh rakyat Israel saat itu. Bahkan tentara-tentara tidak bisa menghadapinya. Saudara akan membaca dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel 17. Di sana saudara akan ketemu bagaimana Daud itu mengalahkan Goliat. 1 Samuel 17. Saudara akan membaca di sana ayat 32. Mulai ayat 32. 1 Samuel 17. Coba saudara bacakan itu. Begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, sekarang orang yang dalam dirinya itu ada Roh Kudus selalu tampil menegakkan kebenaran. Jangan sampai di antara kita ada yang cemas hati, ada yang khawatir, ada yang ragu-ragu. Hambamu ini akan menghadapi orang Filistin itu, akan melawan. Jadi dalam dirinya itu ada Roh yang Maha Besar, Roh yang perkasa. Aku tidak sendiri, Roh Tuhan ada padaku. Aku akan hadapi ini, aku akan atasi semua ini. Tuhan pasti menolong hidupku. Itu cara untuk menghadapi situasi kesulitan hidup. Jangan khawatir, tapi percaya hidup kita ini disertai Tuhan. Amin. Nah saudara, sekarang ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini Daud berbicara pengalamannya. Di saat aku menghadapi kesulitan yang seperti itu, menghadapi beruang, singa, dan sebagainya, Tuhan itu selalu memberikan aku kemenangan. Dalam hal ini pun Tuhan akan tolong aku. Nah ini, hendaklah saudara itu memiliki iman yang sedemikian. Haleluya. Ayat 40 sekarang.
perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ya saudara, Daud itu dihina, dikecilkan, tetapi Daud mengabaikan semua itu. Hinaan itu diabaikan. Fokusnya Daud kepada Allah yang memimpin hidupnya, kepada suara Roh Kudus yang ada dalam hatinya. Roh Kudus sedang mendidik dalam situasi kondisi yang sangat menekan, musuh di hadapannya. Tetapi Daud tetap fokus kepada Allah. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diubahnya, maka kenalah dari orang Filistin itu, sehingga batu itu terpendam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara, ini Daud itu dalam menghadapi situasi yang menekan, yang menakutkan, dia tidak takut, karena dia yakin Roh Kudus, Roh Allah itu maha besar, maha sempurna. Langkahku ini disertai Tuhan. Biar Israel tahu kalau mengalahkan lawan itu bukan dengan kekuatan daging, bukan dengan tombak dan lembing, tetapi dalam nama Tuhan. Itu Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagalnya manusia, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Gunung tinggi diratakan di depan Zerubabel. Jadi kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Amin. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari, mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelah kanannya, di sebelahnya diambilnya pedangnya, terus dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dihabisinya dia. Ini beberapa minggu menakutkan lawan ini di antara pasukan-pasukan Israel saat itu. Tetapi orang yang dihina selalu peka dengan suara kudus. Lawan sebesar itu dibanting, dihabisi. Ini hendaklah kita tanamkan dalam hati kita firman ini. Lalu menghabisi dia, dipantungnya lah
kepalanya dengan pedangnya itu. Pedang itu ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ya saudara, bukan oleh kuat, bukan oleh gagahnya manusia, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Biasanya yang untuk meneror musuh adalah yang diteror itu pertama pikiran, batin, perasaan diteror. Tetapi Daud fokus kepada yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Tuhan yang memiliki hidupku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Efesus pasal 6 ayat 16 katakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu kamu bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Dipadamkan panah api si jahat. Jadi ada panah api jahat, tenung, santet, sihir. Saudara, perkataan kuasa dari Kristus, kami tolak semua panah-panah api jahat. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, lakukanlah dimulainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku sukses, aku berhasil, aku diberkati, usahaku diberkati, usahaku diberkati. Itu diperkatakan. Haleluya. Kembali saudara, suatu saat saya bergumul berdoa, saya di sana diberikan penglihatan. Saya memukul ular, ularnya besar, tapi di atas batu. Di atas batu saya pukul sekali, itu kepala ular itu hancur, hancur. Sampai seperti debu itu hancurnya. Langsung jadi kerangka itu. Saya angkat, mau buang ke sungai, langsung hilang. Batu itu berbicara, batu karang yang teguh. Itu 1 Petrus pasal 3, pasal 2 maksud saya, ayat yang ke-6. Di Sion Tuhan meletakkan batu, batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Jadi segala sesuatu yang saudara lakukan, baik itu saudara berkata, menyampaikan firman, saudara menyampaikan nasihat, saudara bersabda, seperti Kejadian pasal 1 ayat 3, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah kamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kamu sembuh, sembuh. Jadilah kamu sehat, sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kamu sukses, anakku. Anak itu akan jadi anak yang sukses. Amin. Jadi kalau sebagai orang tua untuk mendoakan anak mau berangkat sekolah, tumpang tangan anak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anakku. Tuhan memberkati kepandaian, kecerdasan. Tuhan melindungi. Sukses anakku, Tuhan memberkati. Jadi dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memulai usaha ini. Tuhan memberkati. Terjadilah sesuai dengan imanmu itu akan terjadi. Amin. Ada pujian mengatakan laksana badai api. Kita akan nyanyikan pujian ini. Kita renungkan firman Tuhan ini supaya diberkat untuk kita semua. Roh Kudus yang Maha Besar menyertai kita semua.
Tuhanku, malaikatmu berkemah sekelilingku, meluluhkan aku. Kau halukan musuh-musuhku, kau bunuhkan lawan-lawanku. Dalam nama Kristus, kuasa iblis pun lumpuh, waktuku berseru, Yesus bersamaku. Kau halukan musuh-musuhku dalam nama Yesus. Halukan musuh-musuhku, kau bunuhkan lawan-lawanku. Kau bunuhkan kuasa iblis pun lumpuh, waktuku berseru, Yesus keselamatanku. Yesus keselamatanku, Yesus keselamatanku, Yesus keselamatanku. Roh Kudus yang Maha Besar, mari bertata dalam hati, jiwa, dan roh kami. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus mendidik dalam segala sesuatu. Roh Kudus selalu mengingatkan firman-Mu. Roh Kudus yang menyertai Yusuf, menyertai Daud, menyertai para rasul, para nabi. Dalam nama Yesus Kristus menyertai hidup kami. Anugerahkan kepada kami iman yang teguh. Engkau menyertai kami apapun yang kami hadapi. Engkau akan membuat indah pada waktu rancangan-Mu tidak pernah gagal. Di dalam nama Yesus Kristus, kau halukan musuh-musuhku. Kau halukan musuh-musuhku. Yang Maha Besar di tengah-tengah lawan-lawanku. Kuasa iblis pun lumpuh, waktuku berseru, Yesus keselamatanku, Yesus keselamatanku. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kehadiran, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ialah bertata dalam lubuk hati, jiwa, roh kami. Saat ini kami mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Urapi, kuduskan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Kuduskan dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, disempurnakan dengan anugerah
damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kami, seiring kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Kekuatan kerajaan surga, kasih Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam kehidupan kami. Kesuksesan Tuhan Yesus Kristus menjadi milikku, sebagaimana Engkau sukses, kami sukses bersama Tuhan. Kau halukan musuh-musuhku, lawan-lawanku, roh kebimbangan, kecemasan, roh keraguan-raguan, tawar hati dan sebagainya, dihalukan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang melanjut berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami memperingati pengorbananmu di Bukit Joljota, tubuh, jiwa, dan rohmu. Kemuliaan keagungan Engkau berikan untuk kami. Darahmu tercurah, bilur-bilur yang berdarah. Segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Kesuksesanmu Engkau tinggalkan bagi kami. Terima kasih buat firman, supaya kami selalu fokus kepada hadirat Tuhan. Terima kasih. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Kami unjukkan kepadamu persembahan sepersepuluhan buah sulung, persembahan ucapan syukur. Kami unjukkan kepadamu. Terimalah Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap pribadi kami masing-masing. Segala usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu, Tuhan sertai. Tuhan buat mereka sukses, seperti Engkau menyertai Daud. Sertai mereka, apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan, Tuhan yang akan membuat sukses, keberuntungan dari Tuhan turun. Terima kasih buat berkat-berkat saat ini. Sebentar lagi anak-anak akan tinggalkan tempat ibadah, pulang ke tempat masing-masing. Tuhan sertai lindungi, baik anak-anak-Mu yang akan pulang ke daerah Karanganyar, ke Cirebon. Tuhan sertai melindungi, jauhkan malapetaka, musibah, bencana, kecelakaan, segala niat-niat orang jahat. Tuhan perintahkan, singkirkan segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasi. Menhalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para malaikat Tuhan menjaga, menciptakan rajut ahli perlindungan-Mu. Semuanya berjalan lancar sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Berkat anugerah yang dari Tuhan.
Terima kasih Bapa, Kau sudah menyembuhkan yang sakit dengan kuasa bilur-bilur. Semuanya mengalami lawatan Tuhan, pembelaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.